Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ketika para murid Yesus mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh mereka, mereka tidak percaya. Dari baris-baris tulisan suci ini, kita dapat melihat kekuatan emosi kita dapat mempengaruhi iman kita. Melankolis dapat mempengaruhi kepercayaan kita. Mungkin kita telah disakiti oleh orang lain, dan kesedihan kita sama nyatanya dengan kesedihan para murid. Tetapi janganlah kita terbiasa dengan air mata kita. Sebaliknya, dengan keberanian dan bantuan dari Tuhan kita, marilah kita mengesampingkan kebencian dan rasa sakit masa lalu. Lagi pula, jika cintanya cukup untuk mengubah hati kita, alasan apa yang kita miliki untuk berpikir bahwa itu tidak cukup kuat untuk mengubah hati dan kehidupan orang-orang yang menyakiti kita? Saudara-saudari, kemanusiaan tidak akan diubah oleh orang yang tertekan. Kita hendaknya bersedia memberi dunia kesaksian penuh sukacita tentang kebangkitan, karena sumber sukacita kita ada di dalam Tuhan, bukan di tangan musuh kita. Kita mungkin sedikit tersinggung atas kurangnya pengertian dan simpati Tuhan kita terhadap murid-muridnya yang berduka atas kehilangan Tuhan Yesus secara tragis. Namun terkadang guncangan yang baik diperlukan untuk menghilangkan semangat melankolis dan untuk mengalihkan kita dari cinta diri dan mengasihani diri sendiri yang berlebihan menjadi perhatian terhadap orang lain. Di saat-saat ketika kita mulai putus asa dan merasa tercekik oleh penderitaan kita, Santo Paulus mengingatkan kita untuk memiliki pengharapan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, kita tidak boleh membiarkan apapun merampas kepercayaan kita kepada Kristus. Kristus setia pada janjinya. Terlepas dari ketidakpercayaan para murid, Tuhan kita tidak menarik kembali karunia penebusannya atau mengurangi tanggung jawab mereka untuk misi. Bukan rutinitas sehari-hari yang membosankan kita kembali. Kita perlu meniru semangat Rasul Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Santo Yohanes Paulus II mengatakan,
Perjumpaan iman kita dengan Tuhan yang bangkit tidak dapat disimpan hanya untuk ruang pribadi kehidupan kita. Sebaliknya, hal itu perlu menarik kita untuk giat memberitakan Dia kepada orang lain. Saudara-saudari, makna dari perintah Kristus, pergilah ke seluruh dunia, adalah untuk mewartakan Dia kepada sebanyak mungkin orang. Semoga kita menyadari hal ini dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.